أرواح الواقفين والمنفقين والمؤسسين والمعلمين لهذا المعهد، ونخص خصوصا لروح الحاج عثمان الشريف محمد، وإلى روح الحاج شعبان بن حاج عبد السلام، وإلى روح حاج أمساء إبو أمسية بنت إدريس، وإلى روح إبو أمساء بنت أحمد، وإلى روح إبو حاج مرشدية بنت سمان. شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fatihah sekali lagi buat cucu-cucu saya nih. Ini banyak pada baru brojol. Kal baru brojol. Siapa namanya kal? Ahmad Haidar. Haidar. Sanjani punya baru namanya Abu Bakar. Iya tetap itu. Tidak ganti. Ali Zainal Abidin. Dan ada juga Abu Bakar Salim. Bandar punya Al-Fatih. Fatih 2 atau Fatih 1? Ya. Faisal punya yang kecil Syakila Rahmah. Iya. Iya. Ezi punya siapa sih namanya dia? Hah? Ukasha. Laqad sabaqaka Ukasha. Dan banyak lagi yang lainnya itu semua mau kita nyatin. Mudah-mudahan jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, yang biasa taat kepada Allah, rajin beribadah. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan dimudahkan hidupnya, dimudahkan urusannya, dimudahkan belajarnya. Juga secara khusus juga saya mohon doa anak saya ini nomor 3 Ahmad Riksa yang lagi tempur di tadi nelpon minta didoain. Mudah-mudahan ujiannya dimudahkan oleh Allah, ilmunya bermanfaat, diberikan kelulusan dalam ujiannya, dan mudah-mudahan jadi anak yang saleh. Al-Hajjiyah بكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن من جودك دنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لعل رحمة رب حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته أجمعين أما بعد. Para santri santriwati Darul Hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini kita masih dipanjangkan umur, disehatkan badan, diberikan nikmat Islam, diiringi taufik dan hidayah sehingga kita semua dapat mengisi waktu kita dengan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa bersalawat kepada beliau, mengamalkan ajaran, tuntunan dan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kita 2 minggu lalu dalam kitab Riyadhus Shalihin kita masih berbicara tentang babur raja, di mana kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya 100 rahmat, satunya diturunkan di dunia. Rahmat satunya ini di dunia ini aja udah sebegitu besar nikmat. Tapi kita bisa lihat itu binatang buas bisa menyayangi anaknya, itu adalah bagian dari rahmat yang satu. Terasa kita sangat berharap mudah-mudahan yang 99 itu bisa kita raih. Dan itu yang mana yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya juga punya rasa harap yang besar dan tidak pernah putus asa. Dimana kemarin kita sudah bahas bahwa seorang hamba berbuat dosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah. Kata Allah, hambaku berbuat dosa, dan dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang menghapuskan dosa. Allah ambil dosa, bikin dosa lagi. Kemudian dia minta lagi, ya Rabb, ampuni dosa saya. Kata Allah, hambaku berbuat dosa. Kemudian dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang menghapuskan semua dosa. Dia ambil lagi dosa. Terus berulang. Sampai kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad ghafartu, ini hadis kuncinya. Qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma syaa. Kata Allah, silakan mau buat apa aja, dan saya akan mengampuni dosa. Berarti begitu besar pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, hadis 13, radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fi nafar. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فأبطأ علينا فخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمنا فكنت أول من فزع وخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للمصاب وذكر الحديث طوله إلى قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب
faman laqita wara'a hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah rawahu muslimun. Inilah ya. Baik. Ini berkenaan dengan ini juga dijelaskan bahwa bagaimana betapa semua sahabat Nabi cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau udah cinta makamnya tinggi. Karena biasanya mahab. Nah ini kemarin juga sudah kita bahas tentu, di mana kata Abu Hurairah ketika kita sedang duduk bersama Rasul dan bersama kita ada Abu Bakar, ada Umar dan ada yang lainnya. Rasul kemudian bangun di belakang kita. Kemudian lantas kita pikir hanya sebentar. Namun ternyata lama, panjang. Fa'abtu alaina, telat datangnya. Wah mana Rasul? Fafazikna. Kita panik. Oh jangan-jangan Rasul diculik. Sebegitu khawatirnya sahabat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas kalau kata-kata al-mar'u ma'a man ahabba. Seorang bersama yang dicinta, ini orang pasti dipastikan masuk surga. Kenapa? Karena Rasul berkata al-mar'u ma'a man ahabba. Cuman ketika ketemu di sebuah kebun, kemudian Rasul intinya begini, nggak usah khawatir, pergi ke Abu Hurairah. Nah pesannya adalah faman laqitahu, siapapun yang kau temui wara'a hadzal haid, di belakang kebun ini, siapa aja, dan dia berucap atau dia bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, mustaiqinan qalbuhu, ini syarat, yakin hati, mustaiqin qalbuhu, maka fabashshirhu bil jannah, kabarkan dia masuk surga. Jadi modalnya asyhadu an la ilaha illallah, itu modal yang kuat. Tentu saya ingin katakan bahwa kembali bahwa yang susah adalah mendidik hati kita. Yang susah mendidik hati untuk bisa menjadi mustaiqinan qalbu. Hati itu ya. Jadi intinya bahwa ini yang harus terus dilatih untuk bisa syahadunya itu benar-benar punya kiri. Baik. Ini juga udah senang di bawahnya lagi? Belum ini. Wa an Abdullah bin Amr al-As radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qawla Allah ta'ala fi Ibrahim Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni. Nabi Ibrahim berkata begitu, dilukiskan dalam Quran. Kemudian bagaimana Nabi Isa? Qala Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wa rafa'a yadayhi. Nabi Ibrahim, Nabi Isa. Nabi Ibrahim berkata begini, Nabi Isa berkata begini. Bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi angkat tangan, Allahumma ummati, ummati, wah baka. Kemudian Rasulullah. Jadi riwayat ini dari siapa? Abdullah bin Amr al-As. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan beberapa ayat Quran. Ayat Quran ini melukiskan perkataan Nabi Ibrahim, di mana dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala ini adlalna katsiran, telah menyesatkan banyak manusia. Kan zamannya Nabi Ibrahim itu zaman berhala-berhala ini telah menyesatkan manusia. Faman tabi'ani fa innahu minni. Nih lihat Nabi Ibrahim. Ya, yang mengikut saya itulah golongan saya.
Lalu cinta nggak? Ya cinta, cuman ya yang mau ikut ya dia adalah golongan sana. Nah, kemudian lantas Nabi Isa diceritakan waqala Isa alaihissalam, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika kau ya Allah mengazab mereka, mereka adalah hamba. Itu umatnya Nabi Isa. Ketika mereka berbuat salah, kemudian lantas Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, jika kau azab mereka, maksudnya umat saya ini, mereka adalah hamba. Wa in taghfir lahum, jika kau ampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, sungguh kau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Lihatin ketukannya. Sebagai seorang nabi, semua cinta pada umatnya. Tapi dalam mengungkapkan ini, kadarnya Nabi Ibrahim berkata, faman tabi'ani fa innahu minni, yang ikut doang, yang bagian golongan saya. Tapi Nabi Isa itu lebih dalam lagi. Jika kau mengazab mereka, ya mereka adalah hambamu ya Allah. Tapi jika kau ampuni, kau adalah maha bijaksana lagi maha perkasa. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rahmatan lil, yang cinta betul kepada umat. Lihat, mereka berkata begitu, tapi Nabi farafa yadayhi, kemudian dia berkata Allahumma. Beda nggak? Rabb dengan Allahum, ya Allah. Rabb, wahai Tuhanku. Bisa siapa aja. Kalau ini muayyan, Allahumma ya Allah. Oh ya Allah. Umatku. Artinya adalah Nabi Ibrahim yang nggak ngikut diazab. Nabi Isa, terserah engkau ya Allah. Jika kau mau azab, silakan ya hamba. Tapi Nabi Muhammad nggak mau, ya Allah, umat saya jangan diazab ya Allah. Boleh. Bagaimana cintanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati. Wa baka. Nangis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga begitu. Kita punya anak. Itu anak begini, begini. Kita pikirin itu, ya Allah, tapi gimana anak saya? Kan begitu kan? Nah, kalau umat Nabi Muhammad ini nanti modelnya kayak Yahudi atau Nasrani kan gitu. Tapi gimana ini? Maka Rasul sangat mencintai kita dan menyayangi kita. Pertahanannya ini kepada Allah yang luar biasa. Ummati. Wabakah Nabi nangis. Faqala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam, pergi kau kepada Muhammad dan Tuhanmu lebih tahu. Biar kita paham akidah. Nabi Jibril, apa Jibril disuruh orang lalu kata, makanya dikatakan bahwa pergi kau ke Muhammad dan Tuhanmu lebih tahu dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, cerita hakikatnya sebenarnya butuh Jibrilnya. Tidak. Idhab ila Muhammad, pergi kau kepada Muhammad, wa rabbuka alam. Fasalhu, tanyakan kepadanya, ma yubki. Kan kalau orang nangis, kita nggak tahu ngapa sih, nggak pernah nangis. Jadi jangan sampai nanti bertanya tuh, Allah nggak tahu, begini nanya kan gitu kan. Makanya kita warab buka alam, sebenarnya gak usah ditanya. Ini adalah tempatnya bagaimana supaya bisa memberikan sebuah pembelajaran. Jadi kalau saya katakan begitu, saya tanya gitu, berapa rukun iman? Saya tahu nggak? Tahu. 6. Biar yang lain bisa ngambil pelajaran. Salhu, tanya dia. Ma yubki, apa yang menyebabkan kau menangis? Fatahu Jibril, datang ke Jibril sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertama,
Nabi Jibril, karena Nabi Jibril itulah yang bertugas untuk memberikan wahyu. Tuh, jadi nggak ngebuang tuh, sesuai dengan fungsinya Jibril. Tuh. Jibril malaikat nggak mungkin masih nggak kayak gitu. Coba datang ke sono gitu, apa yang menyebabkan dia nangis? Udah emang dia nangis mulu banget. Kan kalau kita ngelawan gitu, kalau kagak mau datang, tanya dia mayub ke titik fatahu Jibrilu fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima qala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dengan apa yang dia kata, wa huwa a'lamu, dan Allah lebih tahu. Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya Jibril, idhab ila Muhammad. Tuh. Ini berkenaan pergi kepada Muhammad. Fakul, jawabannya. Jadi apa yang menyebabkan kau menangis? Saya khawatir pada umat saya, kan gitu Pak. Supaya mereka itu jangan sampai diangkat. Nah permintaan itu kemudian dilaporkan kepada Allah oleh Jibril. Kemudian Jibril idhab, berarti kan udah dari sana pergi kau kepada Muhammad. Fakul, katakan, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Kami akan menjadikan kau ridho pada umat. Apa yang diridhoi oleh Nabi? Umatnya selamat, tidak itu yang membuat Nabi redha. Kalau sawfa yu'tika rabbuka fatar, pasti itu. Maka fala sawfa yu'tika rabbuka, Tuhanmu akan memberikan kepadamu watarto, dan korek. Kan sesuatu hal yang bisa menjadikan keridhaan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umatnya itu tidak dikasihnya Allah, dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala nasu, kalau diazab berarti Rasul merasa berburuk, merasa kecewa. Wala nas, kami tidak akan berbuat buruk kepada engkau, artinya tidak akan mengazab. Karena kita punya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim itu faman tabi'ani fa innahu minni wa man la yattabi'uni fa laysa minni. Bahwa bukan golongan saya. Kalau Nabi lain bentuknya ya. Ada nangis, ini kan riwayatnya banyak nih. Ada yang bilang kata lagi sujud dan yang lain. Dikasih seperempat, minta masih nangis lagi, kasih setengah gitu. Udah pokoknya umat engkau nggak ada dia biasa. Gila nggak gitu, luar biasa. Nah, itu kan umat Nabi Muhammad ada juga yang di masuk neraka kan gitu. Maka ketika nanti pada hari kiamat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat itu, kan ada cirinya tuh, umat Muhammad ada ciri. Kemudian lantas gitu, ada yang dibawa ke jalan ke kiri kan gitu kan, jalan-jalan ke neraka. Mau dibawa kemana itu umatku, kan begitu kan. Allah kata, ya Muhammad, kau nggak tahu apa yang mereka perbuat setelah kau meninggal. Artinya adalah ada orang ngaku bahwa dia umat Nabi Muhammad, padahal dia bukan umat Nabi Muhammad. Cuman ketemu ilatnya itu karena Allah akan memberikan keridhaan kepada Nabi. Siapa saja yang menjadi umat Nabi Muhammad itu tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi masalah adalah kita ini benar-benar umatnya atau kita ngaku-ngaku doang. Solusi. Tapi kan ada riwayat tuh, orang-orang iya. Cuman ketika Nabi juga ingin memberikan pembelaan, ternyata mereka adalah bukan dari golongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Illa man aba. Kecuali yang Allah.
Sahabat bingung nggak? Bingung. Ada orang nggak mau masuk surga? Kalau ditanya semua pasti mau. Man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang nggak mau masuk surga? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Jadi yang umat Nabi Muhammad apa? Yang ata'ahu, yang taat kepada Rasul, itulah golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam kategori ini. Cuma makanya ini bab roja. Ya Allah, masukin saya ya Allah di bawah bendera Nabi-Mu. Betul nggak gitu? Tahta liwa'i wa sayyidina Muhammad. Kita minta tuh supaya berada di bawah benderanya Nabi Muhammad. Jadi harapan itu besar. Karena yang penting buat kita, selama umat Nabi Muhammad beres. Cuman kita termasuk itu. Maka doa kita adalah, ya Allah, masukkan saya ke dalam golongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tuh bisa modelnya ada golongan? Ya, Nabi sering bersabda begitu. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Ini bukan golonganku. Kan begitu. Berarti bukan umatku. Orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang besar. Ngeri juga nih. Kan gitu. Berarti kalau begitu semua yang menjadi umat Nabi masuk surga dan tidak dia biasa. Cuman siapa tuh? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak berlagu dengan Quran. Laisa minna banyak nggak? Nah, banyak. Apalin dah tuh. Jangan sampai kita di situ entar. Kalau kita laisa minna, jangan kita merasa kita umatnya. Yang mana itu udah dapat jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan memberikan keridhaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Ini hadis sudah diceritakan sebelum. Tapi ini adalah riwayat yang lain. Kalau kemarin riwayat itu adalah riwayat Anas bin Malik, sekarang riwayatnya adalah riwayat Mu'adz bin Jabal. Karena cerita orang yang ngalamin, sama cerita orang yang ceritain, itu lagi. Nah maka ini bisa dapatnya dari Nabi, bisa dapatnya dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu ridfa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himari. Aku berada boncengan di belakang Nabi. Kalau yang duluan itu adalah al-rahl, di atas kendaraan. Yang ma'ruf kendaraan pada zaman itu adalah binatang, onta, kuda, himar. Di dalam hadis ini Mu'adz langsung cerita, saya boncengan sama Nabi ala himarin, di atas himar. Jadi kira-kira kalau himar boleh ditunggangi nggak? Boleh. Kalau berdua boleh? Boleh. Boncengan. Ya Allah, himar kecil banget ente boncengan. Nabi boncengan. Allah himar. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Ya, luar biasa Nabi ngajarin tuh sebaris gitu, gak usah panjang-panjang, tapi ketika itu semua orang yang megang hadis Nabi itu jadi orang besar. Kita seenaknya, kalau lagi mau, lagi kagak. Satu hadis saja. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Falyakul khairan aw liyas. Man kana yu'minu bil. Itu aja kita pegangin tuh sehari. Kepegang nggak? Iya kadang-kadang habis Irul yang datang. Selamatan nih. Nah, ini tamu nggak? Tamu. Karena kita hormati. Kalau kita kalau tamunya itu yang kiri-kiri nguntungin, ya kita yain. Kalau yang kiri-kiri ngerugiin, kita itu aja nggak kepake. Oh sahabat tidak begitu. Mau tamu yang dekat pun kepake. Selama dia tahu. Bukankah Nabi sering didatengin oleh orang Najran, orang Kristen Najran. Nabi didatengin orang Yahudi. Nabi didatengin banyak orang mana? Abdullah bin Ubay bin Salul. Banyak. Selamat tamu. Hormati. Akhil karim, saudaraku yang mulia, begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utusan Romawi datang pada Rasulullah, dimuliakan. Utusan Persia dimuliakan. Tapi Nabi utus utusan ya Persia, surat-surat robek-robek. Kemudian lantas apa? Itu yang utus, diputusin semua, kupingnya, hidungnya diputusin tuh, tangannya diputusin, lidahnya diputusin. Orang suruh pergi sampai begitu. Itu nggak hormat. Ini nggak baik. Nah ini lihat Muaz bin Jabal. Hal tadri, apa kau tahu apa haknya Allah atas hamba? Berarti kewajiban hamba kepada Allah. Dan kebaliknya, apa haknya hamba terhadap Allah? Kalau bahasa boleh dibahasain gitu, artinya apa yang wajib, apa yang harus Allah kerjain kepada. Sebenarnya bahasa itu salah. Kalau buat Allah tidak sedemikian. Artinya hak Allah kepada hambanya, hak hamba kepada Allah. Qultu, bagaimana jawaban seorang murid yang lagi belajar, yang penuh dengan adab? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kalimat itu benar nggak? Benar. Berarti bukan dia nggak tahu kalau dia bisa jawab. Kendati pun kita tahu kalau dia jawab Allah wa Rasuluhu alam itu benar. Karena Allah lebih tahu. Dengan ungkapan itu berarti ada di mana dia pengen mendapatkan ilmu tambahan. Barangkali apa yang kita tahu itu baru satu, mungkin ada dua, mungkin ada tiga. Allahu wa Rasulullah. Qala fa inna haqqallahi 'ala al-ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah terhadap hambanya. Ini haknya. Apa? Menyembah kepadanya dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Menyembah kepada Allah dalam bentuk apa yang disuruh, puasa, sholat, baca Quran, zikir. Wala yusyriku bihi syai'an. Zikirnya buat ini, buat anu. Sedekahnya masjid, ngancak lah ini itu. Repotnya. Jadi kita ngerjain ibadah tapi mensekutukan Allah. Ini yang harus diingat nih. Yang harus diingat. Kita itu ingat ibadah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, hak hamba pada Allah, terhadap Allah. Alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'an. Haknya apa? Kalau dia udah beriman dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu, beribadah enggak mensekutukan dengan sesuatu, maka haknya dia tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu tidak diazab oleh Allah. Berarti buat kita apa? Udah, yang penting jangan syirik. Yang penting jangan syirik. Kenapa sih
Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Anta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Karena ini lekat banget. Banyak orang ibadah tapi justru mensekutukan Allah. Emang orang Quraisy kagak pergi haji? Emang orang Quraisy kagak tawaf? Emang orang Quraisy kagak sa'i? Tuh. Semua dikerja. Emang orang Quraisy kagak sedekah? Semua dikerja. Tetapi kenapa mereka dinamakan orang-orang musyrik? Karena mereka ibadahnya itu dengan mensekutukan Allah. Jadi ntar nggak ada lagi yang punya alasan karena dia ziarah kubur lah, karena inilah, karena pergi haji, karena itu sama. Itu kan la ta'buduhu syai'an, la tusyriku bihi syai'an. Itu wa'buduhu, sembah, wa la tusyriku bihi syai'an. Itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, haknya hamba alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak mengazab orang yang tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Rumusannya gampang ya? Gampang. Itu dikasih oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, rumusan yang paling gampang. Berarti kita ini punya penuh harapan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang terpenting adalah bukan sembrono, tapi kita tahari, berhati-hati. Apakah kiranya kita mensekutukan Allah? Tidak. Ingat, segala bentuk himpitan, permasalahan, kesulitan itu, ini tempat di mana kita sering terjerembab untuk mensekutukan Allah. Dagangan gak laku-laku, ekonomi begini, pengen dagang, pengen jadi bos, pengen jadi menteri, kita gak baik-baik. Kadang-kadang itu terdorong untuk mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakultu, kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, meminta, ya Rasulullah, afala ubsyirun nas, apakah boleh saya ngasih kabar kepada manusia? Qala, kata Nabi, la tubasyirhum fayattaqun, jangan kasih kabar gembira kepada mereka karena entar dia bakal ngantuk. Nah, ini dua kan begitu, kalau jadi ngantuk dengan begitu kan. Intinya adalah dengan dengar ini hadis, jangan pernah mengantuk. Udah, penting gue nggak sekutuin Allah, penting gue nggak sekutuin. Lu nggak sembahyang, ya, lu nggak puasa, terserah lu mau puasa aja gitu. Yang penting gue nggak mensekutukan Allah, kan begitu kan. Nah ini yang nanti jadi itikal. Maka apalau basyirun nas, apakah saya nggak boleh untuk kabar baik kepada manusia, kasih kabar kepada la tubasyirhum, jangan kasih kabar kepada mereka. Kenapa? Karena mereka nanti bakal jadi apa? Mengandar. Wala tubasyirhum fayattaqil, muttafaqun alaih. Wa 'anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, fadzalika qawluhu ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, muttafaqun alaih. Dari sahabat Nabi namanya Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, al-muslim, ini orang-orang muslim, hakikatul Islam, ini orang yang benar muslim. Idza su'ila fil qabr, apabila ditanya di dalam kubur, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dan dia pasti bisa untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul. Muslim, kalau benar-benar muslim. Itu dalam riwayat lain begitu.
Jadi kalau orang munafik walaupun syahadatnya fasihnya luar biasa. Ada munafik itu kalangan ulama. Oh, kalau ulama munafik luar biasa. Syahadat bisa fasihnya luar biasa. Nyuruh orang kepada kebaikannya dengan Qurannya dan hadis-hadisnya. Ini yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Yang paling saya takutin adalah munafikun yaqra'ul Quran. Orang munafik yang paham Quran. Ini yang saya paling khawatir.